merupakan tahun ular kayu. Apa makna Imlek di tahun ular kayu dan bagaimana peluang serta tantangannya? Kita akan bahas bersama ahli Feng Shui Randy J. Chow. Selamat pagi Pak Randy. Pagi Mbak. Tahun 2025 tahun ular kayu. Apa sebetulnya makna Imlek di tahun ular kayu ini? Jadi makna Imlek di tahun 2025 khususnya mungkin agak berbeda di tahun-tahun kemarin. Jadi tahun 2025 ini kombinasi daripada si ular dan si kayu itu dia membawa energi transformasi, dia membawa energi pertumbuhan, dan dia membawa energi keseimbangan. Makanya sering-sering dibilang tahun ular kayu itu saatnya kita mengembangkan diri, Mbak. Jadi kalau di tahun 2024 itu fokus pada diri sendiri, tapi di 2025 itu kita fokusnya adalah mengembangkan diri. Baik secara intelektual ataupun secara spiritual, dibilang kayak gitu. Tahun 2025 juga dibilang saatnya kita berpikir strategis. Kenapa berpikir strategis, Ko Randy? Karena di tahun 2025 itu dibilang data itu gampang kita dapat. Jadi kita searching aja gampang ya Pak ya. Kayak gitu. Hanya saja karena terlalu banyak datanya kita harus memilih dengan tepat ya. Takut yang mana yang benar yang mana yang enggak. Di tahun 2025 itu juga saatnya kita itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan sekitar. Waktu 2024 itu dia bilang kita harus mandiri. Tapi 2025 kita harus menjalin hubungan dengan sekitar. Artinya kita butuh bantuan orang. Ya. Yang terakhir dia dibilang tahun 2025 itu saatnya kita berpikir kreatif katanya. Ya kan? Artinya mungkin akan ada banyak tindakan-tindakan yang harus lebih inovatif, ya kan? Out of the box dan segala macamnya. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya bisa dijelaskan itu kan tadi karakter ularnya. Nah, sifat dasar elemen kayu itu seperti apa sih sebetulnya Pak Randy? Lalu kalau digabungkan ular kayu seperti apa? Kemudian perbedaannya dengan tahun 2024 yang terkenal dengan tahun naga. Tahun naga ya, tahun naga. Itu menarik, Jadi kalau ular tadi kan yang dibilang termasuk sio pergerakan katanya. Makanya dibilang bergerak cepat, ada perubahan per 3 bulan. Kalau naga dia lebih statis katanya. Perubahannya per 6 bulan. Jadi ini mungkin akan ada banyak perubahan atau regulasi per 3 bulan ya dibilang kayak gitu. Ular tadi dia lambang intelektual, makanya tadi yang dibilang kreatif, inovatif dia dibilang kayak gitu. Ular itu juga dibilang punya sifat yang mistis katanya dia dibilang kayak gitu. Ya kan, jadi kalau di Cina termasuk dibilang hewan mistis, makanya ada sisi spiritual. Nah, kayunya gimana nih? Ya kan? Apakah sama antara kayu naga dan kayunya ular? Tahun kemarin kan tahun naga kayu ya Mbak ya, tahun ini kan tahun ular kayu. Ternyata beda Mbak. Di Cina memakai 5 elemen memang, api, kayu, tanah, logam, air. Ternyata karena ada prinsip yin dan yang akhirnya dibagi menjadi 2. Jadi ada kayu yang, ada kayu yin. Naga itu termasuk polaritasnya yang. Makanya dia pairingnya sama kayu yang. Kayu yang itu suka diibaratin pohon besar. Makanya tahun-tahun kemarin itu sering-sering dibilang tahun yang harus tegas, konsisten, fokus, dibilang kayak gitu-gitu. Tahun ini dibilang kayunya kayu yin, kayu kecil. Kayu kecil itu diibaratin kayak ilalang ya. Ilalang itu dibilang tingkat survive-nya tinggi. Diinjek naik lagi, dipotong cepat tumbuh, dipotong cepat tumbuh. Kalau pohon besar kan dipotong tumbuhnya lama ya Mbak ya. Nah, di kayu kecil itu juga kan suka diibaratin kayak bunga katanya, flower ya kan. Makanya tahun-tahun ini semua hal harus indah katanya dia dibilang. Kita harus ngikutin flow tahunnya, kita nggak bisa ngelawan katanya kan. Jadi semua itu harus indah, semua itu harus ada flow-nya, semua itu harus kreatif dia dibilang. Makanya sisi bidang kreatif itu akan bagus di tahun ini. Kemudian kayu kecil itu identik dengan tanaman merambat. Tanaman merambat itu punya ciri khas khusus. Dia harus ada media yang dia rambatin. Ya kan? Media yang dirambatin semeter, 2 meter, 2 meter, 3 meter, 3 meter. Artinya tahun-tahun ini kita boleh merambat di tempat-tempat yang tepat. Kalau enggak, kita kayak tanaman merambat yang diinjak-injak gitu loh Mbak. Gitu, Mbak. Oke, berarti harus berpikir kreatif nih. Nah, Pak Randy, kalau kita melihat di tahun 2025 dengan sionya itu tadi, ular kayu, ada nggak sih masa-masa atau bulan-bulan apa yang perlu diwaspadai terutama untuk sio-sio tertentu? Itu pertanyaan menarik ya. Untuk sio-sio tertentu yang harus diwaspadai gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kayak tahun ular ini kan yang memang yang harus agak waspada itu yang pertama ular itu sendiri.
ya kan? Justru ular ya Pak ya? Oh iya benar. Jadi dibilang menurut perhitungan astrofisikanya, jadi kan kami itu memakai ilmu perhitungan astrofisika dia kan, ilmu perbintangannya. Pokoknya setiap kita ketemu sionya kita sendiri, itu kita dibilang kita lagi Chong Tai Sui namanya. Ibaratnya lagi clash ya Pak ya, dibilang. Jadi kayak tahun kemarin tahun naga ya Mbak ya, tahun naga berarti naga yang lagi berbahaya. Tahun kemarinnya lagi tahun kelinci yang pasti yang berbahaya. Jadi yang pertama, yang pasti ular. Yang kedua, sio yang beda 6 seberangnya dia bilang. Berarti babi Pak. Ya, sio babi. Kemudian terjadi sansing dengan macan dan monyet. Artinya 3 sio ini mungkin memang agak harus diperhatikan, mulai dari bisa salah ngomong. Ya kan, makanya dibilang suruh jaga mulut, jaga sehat. Jaga perasaan gitu ya. Dibilang ya. Karena kita juga bisa impulsif. Nah, bulan-bulan apa untuk sio-sio itu yang memang sangat-sangat agak riskan itu ya kan, kayak gitu. Khususnya Februari. Februari itu sendiri. Ya kan? Agustus. Ya, Agustus. Kemudian November. Dan November. Ini kan itu sio yang kayaknya agak ciong gitu di tahun 2025. Yang cuan nih mana nih Pak? Oh, yang cuan ya, yang cuan. Yang cuan otomatis yang hap ya, yang sanhe. Berarti ayam. Ayam, oke. Kerbau, ya, kemudian itu anjing sama kuda. Nah, kayak terkhusus anjing itu ya, tahun-tahun kemarin itu kan anjing itu cukup kena ciong katanya, dibilang kayak gitu. Tapi anjing di tahun ini bagus tuh. Jadi 4 sio itu dibilang tergolong dapat kesempatan baik ya. Tapi tapi seperti yang aku suka bilang, nasib baik dan nasib buruk itu beriringan. Jadi jangan dibilang kalau yang ini lagi kurang baik itu berarti nggak ada bagusnya, nggak mungkin. Jadi bilang nasib baik mengikuti nasib buruk mengikuti nasib baik. Itulah lambang yin yang, hitam titik putih, putih titik hitam. Nah gitu. Jadi walaupun sebaik-baiknya yang tadi juga tetap harus hati-hati A, B, C, D, E, F, G. Tapi untuk yang sio 4 tadi dibilang dia ada julukannya, jual tanah liat aja jadi emas katanya Mbak. Jadi kayaknya bagus aja semua, ngapain aja kayak gitu. Orang lebih happy aja dibilang kayak gitu Mbak. Oke, tapi itu tadi ya pesannya adalah karena ini tahun ular kayu harus bisa berpikir strategis ya Pak Randy. Tepat sekali. Nah Pak Randy, nanti setelah jeda kita akan bicara soal bagaimana peluang dan tantangan terutama untuk mereka yang mau berbisnis tentu saja maupun juga secara ekonomi. Tapi tetaplah bersama kami saudara, usai jeda tetap di Kompas Bisnis. Saudara, Anda masih di Kompas Bisnis, masih bersama dengan kita ahli Feng Shui Randy J. Chow. Pak Randy, kita lanjutkan kembali soal bagaimana sio ular kayu tahun ini. Nah, Pak Randy, kalau kita bicara soal bagaimana karir, kemudian juga potensi bisnis, investasi dan lain-lain, seperti apa sih di tahun ular kayu ini? Kalau karir dulu ya Mbak ya, kita karir dulu. Jadi kalau karir itu kan dibilang karena ada perubahan-perubahan yang cepat tadi dia dibilang. Berarti kan di tahun ini bagi yang berkarir itu akan ada banyak peluang-peluang baru katanya. Jadi antara tahu-tahu mendadak kita dinaikin jabatan, dipromosiin gitu. Tahu-tahu tuh ya. Atau mungkin ada perubahan-perubahan divisi karena ada terjadi perubahan strategi kan. Dia dibilang kayak gitu ya. Jadi misalnya si A divisi apa tahu jadi gantinya si B, atau siapa headnya siapa tahu diganti. Jadi bagi yang berkarir harus siap-siap dengan yang itu. Iya kan, dia dibilang kayak gitu. Nah kalau untuk bisnis ya, wah ini agak ribet nih. Karena terjadi perubahannya itu kan per 3 bulan. Ya kan dibilang terjadi perubahan per 3 bulan. Nggak kayak yang aku bilang naga itu dia statis per 6 bulan dia berubahnya. Tapi terjadi perubahan per 3. Artinya orang-orang yang berbisnis itu dia harus agak gercep atau inovatif dikit kan. Kayak gitu. Jadi jangan kaku-kaku banget dari bilang kayak gitu. Karena khususnya regulasi di bidang logam itu dia berhubungan dengan keuangan perbankan itu, dia akan ada perubahan atau syarat-syarat baru. Nah jadi bagi yang berbisnis harus beneran sangat fleksibel kan, dibilang kayak gitu ya. Kalau dia nggak fleksibel kacau tuh ceritanya, ya kan? Itu kalau untuk bisnis khususnya, ya kan? Nah balik lagi ke karir itu tadi, ya kan? Balik lagi ke karir itu tadi yang dibilang banyak peluang baru, berarti jangan banyak perubahan, jangan mengkotak-kotakan diri. Jadi mendadak misalnya atasan nyuruh kamu ngerjain sesuatu yang sebenarnya kayaknya bukan bidangnya kamu, coba aja dulu. Karena dibilang saatnya mengembangkan diri, dia dibilang kayak gitu. Nah, kalau memang maksa, nggak sefleksibel kayak ilalang itu tadi, kita bisa patah.
dibilang. Oke, nah itu tadi Pak, kalau bisnis itu tadi kayaknya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, sektor apa sih sebetulnya lagi moncer kayaknya di tahun Oh luar iya kayu? iya benar. Jadi tadi kan di Cina pakai 5 elemen ya, api, kayu, tanah, logam, air. Tahun ini identik itu dia dengan elemen api yang kuat katanya. Api. Ya kan? Jadi ular itu, jadi shio itu dia ada elemennya juga ya. Jadi kayak ular itu dia energinya api. Di pairingnya dengan kayu kan, kayu menghidupi api, jadi apinya gede banget. Ya. Otomatis energi tahun ini api akan bersinar terang katanya. Berarti bisnis api akan lagi naik-naiknya Pak. Korendi bisnis api itu apa aja ya kan, kayak beauty, ya kan kecantikan, ya kan kayak media, entertainment, film, Kreatif ya, industri kreatif bener industri kreatif. Berarti resto, ya kan, kayak gitu, digital marketing, aviation penerbangan kayak gitu. Kemudian apalagi api itu menghidupi tanah, berarti energi tanah lagi naik-naiknya juga bisa. Properti Kayak gitu. kah? Properti, keagamaan, asuransi, land, pokoknya yang berhubungan dengan tanah dan bangunan itu tadi, itu pasti akan ada. Tapi kalau ditanya, Korendi apakah semua properti pasti akan bagus? Belum tentu, tetap harus lihat secara lebih spesifik. Tapi secara general, memang itu yang akan apa? Mendapat energi besarnya. Yang harus diperhatikan apa tadi? Logam dia yang harus diperhatikan. Karena api itu melebur logam. Ya, api membentuk logam. Artinya apa? Industri yang berhubungan dengan keuangan, perbankan, ya kan, otomotif, ya kan, besi-besian dan emas-emasan itu mungkin akan ada banyak hal-hal yang mengubah cara mereka bekerja, dibilangnya. Nah itu berlaku juga nggak ke investasi, misalnya kayak investasi emas gitu, atau sektor apa misalnya sentimen-sentimen apa gitu. Benar, yang harus diperlukan instrumen-instrumennya. Benar, itu pertanyaan menarik. Jadi Korendi kalau gitu berarti di tahun 2025 itu aku mending investasi kemana, iya kan? Karena terjadi perubahan-perubahan yang cepat, ya. Investasi sih mending disarankan untuk yang masih bersifatnya jangka panjang. Ya, jangka panjang. Jadi jangan investasi yang jangka pendek. Karena sebenarnya energi ular itu dibilang energi bergerak itu kita tidak boleh investasi yang jangka pendek. Bahkan sebenarnya kalau secara literaturnya malah dibilang tidak boleh ekspansi malah. Tapi harus inovasi. Jadi contoh Buka misalnya usaha baru gitu kok. Nah iya kan, dia agak bukan nggak boleh banget ya kan, tapi harus beneran pertimbangannya agak panjang ya kan, karena dibilang nanti ada 3 bulan yang peraturannya berubah atau cara tekniknya berubah. Jadi otomatis memang kalau investasi di tahun ini sih aku nyaranin memang di elemen api atau di elemen tanah. Kalau logam mungkin dilihat dulu ya, maksud aku beneran yang statisnya seperti apa. Oke, nah terakhir Pak Randy soal tips di tahun ular kayu untuk karir, bisnis dan juga investasi untuk semua CEO terutama nih. Ya baik, benar. Kalau karir tadi udah bener lah ya, karena peluang baru kita jangan milih-milih, dikerjain aja dulu, dicoba aja dulu, pasti bisa deh dibilang ya kan. Yang kedua fokus pada diri sendiri, jadi jangan peduli sama timnya sama teman-temannya itu ngomong apa, tapi fokus untuk diri sendiri deh dibilang. Yang ketiga kalau di karir itu dibilang ini kan apa namanya, jangan bikin skandal katanya, maksudnya jangan bikin apa gosip, bikin apa deh dibilang kayak gitu ya kan. Untuk di kerjaan ya, jadi dibilang hanya fokus kerjain, siap-siap dengan adaptasinya itu tadi, dengan perubahan itu tadi. Jadi terus jangan komplain kalau dapat peraturan yang berubah-berubah terus, nanti patah kalian dia dibilang. Kalau untuk bisnis, tadi ingat awalnya dibilang berpikir strategis ya, karena elemen api lagi naik ya kan, berarti semua bisnis boleh memanfaatkan media. Jadi mau bisnisnya apa aja, tolong manfaatkan media dengan baik. Ya kan, walaupun misalnya orang itu bisnisnya memang lagi tidak ditunjang oleh energi tahunannya, bukan berarti langsung ganti bisnis dong, enggak dong ya kan. Tapi memanfaatkan energi api dan tanah itu tadi. Mungkin tanah agak sulit dipakai, tapi energi api tadi digital marketing ya kan. Berarti tolong orang-orang yang berbisnis itu tadi ya kan, dia lebih fokus pakai energi api itu untuk menunjang usahanya. Usahanya apa aja? Ya kan? Nah, kalau investasi tadi tipsnya fokus untuk investasi ini bakal bisa jangka panjang, ya kan? Jangan mikir nih dapat investasi ini nanti 5 bulan lagi bisa berhasil atau 6 bulan lagi, itu jangka pendek kan, agak bahaya karena dibilang ada perubahan yang akan agak cepat. Dibilang kayak gitu Mbak.
Oke, untuk investasi pertimbangan yang jangka panjang, tapi tadi meskipun ada beberapa sio yang kayaknya agak ciong nih tahun ini termasuk saya kok. Siap. Tapi lagi-lagi kita harus terbuka dengan peluang dan juga perubahan, iya, harus fleksibel, iya, tapi tetap berpikir iya. strategis karena ya semua sio tentunya bisa punya peluang untuk bisa bertumbuh. Terima kasih Pak Randy J. Chow, ahli Feng Shui sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sehat. Pak Randy.